Oke, selamat sore semuanya. Halo. Ayo lambaikan tangan dulu semuanya. Mana senyumnya dulu? Lihat kiri kanan, kasih senyum yang terbaik dong. Puji Tuhan. Ya, Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Betapa bahagianya ketika kita sehati bersama-sama berkumpul dan menikmati pujian. Betapa istimewanya ketika kita memiliki kesempatan seperti hari ini untuk boleh nyanyi bagi Tuhan. Saudara, hari ini di dalam ibadah praise and worship pada hari ini, saya coba memilih tema yang mungkin bagi kita sekalian ini sebuah tema yang sangat umum dan sederhana. Tapi mari saya ingin mengkonfirmasi kepada kita semua tentang apa yang menjadi sikap iman kita melalui ibadah praise and worship pada hari ini. Saya coba milih tema nyanyian kepada Tuhan. 2 Tawari pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-26. Haleluya. 2 Tawari pasalnya yang ke-20 ayat 26. Saya baca buat kita semua. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Saudara, bagi kekristenan kita sudah sangat familiar dengan istilah lembah pujian. Ada tempat-tempat, ada gereja yang bahkan memilih nama ini. Saudara, seperti halnya kita pada hari ini. Ya, kita mau berkata dan saya mau dengan confident untuk berkata, hari ini bagi kita tempat ini menjadi lembah pujian. Lembah pujian disebut lembah pujian bukan karena tempatnya lalu kita datang memuji Tuhan, bukan. Tapi karena kita memuji Tuhan lalu kemudian disebut lembah pujian. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan, kalau kita baca dengan baik, maka tempat itu di mana orang-orang memuji Tuhan, maka karena pujian, karena mereka berkumpul dan berfellowship, lalu tempat itu disebut sebagai lembah pujian. Saudara, sangat spesial pilihan tempat, pilihan nama ini menjadi lembah pujian. Kenapa? Bukan lembah-lembah terkenal seperti yang dicatat oleh Alkitab. Kenapa bukan lembah-lembah yang keren seperti pilihan kita pada hari ini, di tempat-tempat di mana objek wisata sangat terkenal, tapi disebut lembah pujian. Disebut pujian. Saya ingin kita lihat sedikit latar belakang tentang pasal yang ke-20 dalam kitab Tawari. Di masa itu Yehuda, pemerintahan selatan yang dipimpin oleh Yosafat, ada pada puncak kejayaannya ketika Yosafat menjadi raja, di mana saat itu dia menghidupkan semua sistem dalam pemerintahannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Yosafat ada pada puncak prestasi kepemimpinannya. Dia menjadi raja selama 25 tahun sejak berusia 30 tahun. Dan prestasi kerajaan Yehuda sungguh menggemparkan banyak orang dan mendapatkan pujian dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Tetapi saudaraku, sama halnya saya katakan kepada jemaat di Gold Coast tadi pagi bahwa ada hukum di dalam fisika yang kalau saya nggak salah, di mana ada aksi selalu ada reaksi, ya. Di mana ada aksi selalu ada reaksi. Setiap fakta ada konsekuensinya. Demikian juga dalam kehidupan spiritual, di mana ada prestasi, di mana ada pertumbuhan rohani, di mana ada kehidupan yang sedang menikmati keintiman dengan Tuhan, maka ada konsekuensi sebaliknya. Neraka tidak akan pernah berpesta senang melihat Anda bertumbuh. Ya, musuh rohani kita tidak akan pernah senang melihat kita bertumbuh. Ya. Jadi ketika kita sedang bertumbuh kepada Tuhan, masuk pada pengalaman-pengalaman manis dengan Tuhan, selalu saja ada konsekuensi yang mengikutinya. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu. Nah saudara, Yehuda ada pada puncak prestasinya. Alkitab katakan dia hidup takut akan Tuhan. Kalau sudah baca di pasal 17, sudah bisa melihat itu pasal 17 ayat 1 dan ayat 5, saya tidak tampilkan buat kita. Tapi sudah bisa melihat bagaimana kehidupan seorang raja, Yosafat, dia hidup takut akan Tuhan. Lalu kita tiba pada pasal yang ke-20. Seperti halnya saya katakan tadi, demikian juga dalam perjalanan rohani. Ada keadaan, ada fakta sebaliknya yang tidak menghendaki Yosafat ada pada prestasi, ada pada kejayaan,
ada di dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Lalu di pasal 20 kemudian disebut ayat 1 dan ayat yang kedua, ada Bani Amon, Bani Moab, datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka sedang di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, sebagai kerajaan selatan, maka disebutkan bahwa ada kerajaan-kerajaan dari sebelah timur, Sungai Yordan, di sebelah Laut Mati. Ada disebut di sini ada Bani Amon, Bani Moab, ada orang Meonim. Mereka berkoalisi untuk datang menyerang. Kenapa? Karena kecemburuan. Karena ketidaksenangan melihat Yosafat dalam prestasi. Sehingga kalau saudara pelajari dalam kitab Tawari, maka kerajaan Yehuda menghadapi musuh yang sangat besar dan itu dicatat di sini. Jadi musuh yang mereka hadapi bukan musuh yang istilah kita musuh yang kaleng-kaleng, enggak. Tapi musuh yang besar. Kalau kita mau letakkan pada konteks kehidupan rohani kita pada hari ini, saya mau katakan begini, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita ada pada pengalaman spiritual yang membanggakan. Ingat, iblis atau musuh rohani enggak suka. Ingat, ada konsekuensi negatif di baliknya. Bukan berarti bahwa kita harus mengalami itu. Hari Kamis yang lalu saya bicara tentang ada situasi di mana Allah dengan sengaja mengizinkan kita menghadapi situasi itu bukan untuk kita. Jadi ada persoalan yang kita lihat, tapi itu bukan untuk kita. Tapi dengan sengaja Allah display itu di hadapan kita hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah demikian juga pada kisah ini. Yosafat hendak diserang oleh musuh yang begitu banyak. Nah itu latar belakang historisnya dari lembah pujian. Nah kita kembali ke lembah pujian dulu. Saya tidak mau banyak bicara tentang musuh rohani. Di dalam lembah pujian, pertanyaan berikutnya, siapa yang memuji Tuhan? Lalu kemudian tempat itu menjadi tempat yang spesial dan disebut sebagai lembah pujian. Ayat 21 dan disebut begini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, kisah ini kalau kita perhatikan dengan baik, seharusnya menjadi sebuah kisah peperangan kolosal yang enak untuk dibaca, dinikmati ketika kita diceritakan bagaimana Yehuda mengambil senjata yang paling modern dan demikian juga demikian juga musuh kemudian menggunakan teknologi persenjataan yang canggih. Kita berharap cerita perang semegah itu. Tapi pada kisah ini tidak seperti itu. Ada musuh yang besar dan banyak. Lalu tiba-tiba muncul ada kelompok pemuji. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Saudara, betapa pentingnya seperti kita pada hari ini dalam ibadah pujian dan penyembahan, atau seperti halnya yang kita lakukan setiap minggu dalam ibadah raya, dalam ibadah yang lain. Ada pujian, ada kelompok pemuji. Bahkan kita punya choir. Ada pelayanan praise and worship, ada pemimpin pujian, ada singers. Ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Makanya penting sekali untuk para pemuji, para pemimpin pujian, untuk memilih lagu bukan karena lagu itu saya suka. Saya suka, enak nyanyinya. Ingat, seorang pemimpin pujian dan singer yang akan menyanyikan atau semua sistem yang ada di balik pelayanan pujian penyembahan. Mereka nyanyi bukan untuk diri sendiri. Tapi nyanyi untuk membawa umat Tuhan, memuji Tuhan. Itu poin intinya. Jadi penting sekali dalam pilihan lagu, bukan selera kita, tapi pujian
yang kita dapat waktu kita berdoa mempersiapkan itu. Kita akan lihat kenapa harus seperti itu. Dan berikutnya dikatakan, memuji Tuhan, menyanyi nyanyian untuk Tuhan, dan memuji Tuhan. Saya katakan tadi, pilihan lagu bukan pilihan lagu yang kita suka. Sebab nyanyian ini yang melatar belakangi kemudian ada lembah pujian. Ada sebuah peristiwa besar di situ. Di mana ada orang-orang yang nyanyi dan memuji Tuhan. Dan yang penting di sini katakan mereka memuji Tuhan. Artinya Alkitab mengatakan begini. Mereka memuji Tuhan dan yang dimuliakan atau yang dipuji adalah Tuhan. Tuhan yang dipuji. Akan mudah sekali kita yang melayani di atas mimbar seperti ini, berdiri hadapan orang banyak, untuk tergoda, untuk dapat memuliakan diri sendiri. Makanya paling apa, saya mau katakan begini, di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan adalah pelayanan yang powerful. Karena demikian powerfulnya pelayanan pujian penyembahan dengan semua instrumen yang ada di dalamnya. Maka iblis tahu betapa powerfulnya pelayanan ini. Makanya yang paling sering diganggu adalah di dalam sistem pujian dan penyembahan. Kenapa? Mudah sekali kita tergoda untuk memuliakan diri sendiri. Makanya Alkitab katakan, di dalam pengalaman lembah pujian, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang memuji Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Kemudian, tidak sekedar memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tapi dikatakan di sini adalah dalam pakaian kudus. Kalau kita melayani dalam pujian dan penyembahan, hidup kita tidak berubah, atau pelayanan pujian penyembahan itu tidak mengubah hidup kita, ada yang salah. Ada yang salah. Karena begitu powerfulnya pelayanan ini, maka kuasa itu sanggup mendobrak setiap situasi yang keras, tegang, yang tidak memuliakan Tuhan. Karena demikian powerfulnya pelayanan. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Alkitab mencatat bahwa pelayanan atau orang-orang yang memuji Tuhan, para singers, saya katakan tadi bahwa kisah ini kisah tentang peperangan. Tapi yang diangkat di dalam kisah ini adalah tentang nyanyian, bukan tentang lagunya, karena lagunya kontekstual, ya, pada situasi dan orang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kisah ini kisah tentang perang, tapi yang diangkat di sini adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Orang-orang yang memuji Tuhan. Ada musuh yang besar dan banyak. Tapi yang diceritakan adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan terus, dalam pilihan ini, kelompok orang yang memuji Tuhan ini, mereka justru berada di paling depan, di depan orang yang pegang senjata. Pikiran kita yang paling logis menghadapi peperangan adalah orang-orang kuat yang pegang senjata. Karena yang dihadapi adalah orang-orang bersenjata. Masa perang kita pakai nyanyi? Kira-kira pikiran kita akan berkata begitu, bukan? Maka masa masalah dihadapi dengan nyanyian, mau pakai suara 3? Masa seperti itu? Tapi Alkitab menceritakan. Dan bukan cuma satu kisah ini. Ada orang-orang dalam pakaian kekudusan waktu mereka nyanyi, waktu mereka memuji Tuhan dalam pakaian kekudusan. Mereka ada di front line, di tempat yang paling depan, di depan orang-orang bersenjata. Nah, saudara, di dalam pasal yang ke-22, perhatikan, pasal 20 ayat yang ke-22 dan 23. Kita baca. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Bayangan kita mengikuti kalau kita
kalau kita baca kisah perang. Waktu kita membaca kisah perang itu secara kronologis, kita membayangkan pada next chapter, kita akan mendapatkan seorang pahlawan yang gagah. Paling tidak kalau kita, karena ini perang, karena ini cerita Alkitab, kita membayangkan Daud dan Goliat. Kira-kira membayangkan seperti itu. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak mendapati itu. Tapi Alkitab ceritakan detail begini. Waktu mereka nyanyi. Waktu mereka menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Dan orang-orang di pegunungan Seir hendak menyerang sehingga mereka terpukul kalah. Bagaimana mungkin? Punya persoalan yang serius, persoalan yang besar dan banyak. Tapi ketika mereka nyanyi, maka Alkitab katakan musuh dikalahkan. Cuman persoalan terbesar dalam kehidupan kekristenan kita adalah, kita tahu Alkitab ajarkan, nyanyi itu powerful loh. Nyanyi itu punya kuasa yang besar. Tapi kita cenderung mengikuti logika berpikir kita menghadapi peperangan kita. Dengan menggunakan semua sumber daya di dalam hidup kita untuk memerangi atau menghadapi persoalan hidup kita. Karena kita berpikir, masa perang harus nyanyi? Masa cuma nyanyi? Kira-kira itu logika kita akan berkata seperti itu. Masa perang cuma memuji Tuhan? Masa perang dihadapi dengan doa? Pikiran kita, sekalipun kita mengaktifkan pikiran kita pada puncak kemaksimalan berpikir kita, maka rasionalnya ada di situ. Perang harus senjata dong. Tapi hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Saya hanya ingin meneguhkan kembali bahwa yang kita punya, apa yang kita lakukan, dengan kita memuji Tuhan, maka sesungguhnya kita memiliki strategi, kita memiliki senjata peperangan yang paling powerful yang tidak pernah dimiliki oleh dunia ini. Anda boleh punya kelompok musik rock terkenal di luar sana. Dan kita yang ada di tempat seperti ini, di lembah pujian seperti hari ini. Dengan 3 orang pemain violin yang keren. Berikan tepuk tangan dulu semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab ceritakan begini, waktu mereka mulai nyanyi, waktu mereka mulai memuji Tuhan, maka di bagian yang lain, Allah melakukan bagiannya dan musuh dikalahkan. Dengan apa? Dengan nyanyian. Dengan nyanyian. Dengan memuji Tuhan, tapi ingat, nyanyian memuji Tuhan. Atau pengagungan kepada Allah, di mana Allah ditinggikan dengan pakaian kudus. Betapa besar kuasanya. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya nggak bisa nyanyi. Iya, mungkin Anda tidak sehebat yang pimpin pujian tadi, yang singers tadi. Dan mereka-mereka yang pintar nyanyi. Tapi selama Anda bisa ngomong, Anda pasti bisa nyanyi. Anda pernah marah, ngamuk-ngamuk sama orang lain, Anda pasti bisa nyanyi. Semua orang pasti bisa nyanyi. Walaupun memang nyanyi sendirian di kamar mandi, nggak apa-apa, tapi Anda bisa nyanyi. Memang waktu kita berkumpul seperti ini, ya kita memang harus nyanyi yang bagus dong. Ya kan sayang juga pas kita nyanyi, ayo nyanyi. Tiba-tiba musik harus berhenti karena nggak pada tone yang sama. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian kita mendatangkan hadirat Allah. Pujian kita itu powerful. Pujian kita menghadirkan kuasa Allah. Perhatikan dengan baik. Pada waktu mereka menyanyi, maka musuh terpukul kalah. Ayat 23 dikatakan begini. Lalu Bani Amon Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas mereka dan memunahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Saya katakan tadi bahwa semua kita mungkin kita punya peperangan. Cerita peperangan kita berbeda-beda. Besar kecilnya berbeda. Judulnya pun berbeda. Tapi itu peperangan rohani. Itu peperangan rohani. Itu bisa aja tentang sesuatu, bisa aja tentang satu situasi, bisa aja tentang seseorang. Bisa.
Tapi bayangkan dalam kisah ini, di Alkitab ceritakan begini, waktu mereka nyanyi, itu musuh yang banyak sekali itu tadi, Amon, Moab, orang-orang pegunungan Seir, tujuannya mau menyerang Yosafat. Tapi waktu Yosafat memuji Tuhan, apa yang terjadi? Oh, Bani Amon Moab justru menyerang penduduk Seir. Yang tadinya satu koalisi, mereka menyerang penduduk Seir. Dan ketika penduduk Seir itu dikalahkan, Alkitab katakan begini, Bani Amon dan Moab, mereka bunuh, atau mereka saling membunuh. Memang saudara, kita tidak kemudian Anda berkata, kemudian biarlah mereka mati semua. Bukan tentang itu ceritanya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah, ada campur tangan Tuhan, ada kuasa yang besar di balik nyanyian dan pujian yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Waktu kita nyanyi, waktu pelayanan pujian itu diangkat di hadapan Allah, maka Allah mengerjakan bagiannya. Sehingga jangan kaget kalau Tuhan bekerja kepada orang-orang yang akan menyakiti saudara mungkin. Dan Tuhan akan bekerja di hidup mereka. Dan mereka justru akan mengalami hal-hal yang tidak mereka suka. Kenapa? Karena ada pujian di hidup orang-orang percaya. Ada penyembahan, ada pakaian kekudusan. Tuhan bela, Tuhan membela. Jadi pentingnya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab pujian kepada Tuhan atau nyanyian tidak hanya memberikan kesenangan dan hiburan atau kesukaan, tapi mendatangkan kemenangan besar. Makanya saudara, jangan pandang enteng dengan nyanyian rohani. Jangan. Ya. Kalau kita kemudian dibawa pada suasana pujian, pemimpin pujian, ayo semangat dong. Masa Anda cuma semangat waktu Anda pimpin pujian? Masa Anda cuma semangat waktu jadi singers? Masa Anda cuma semangat waktu Anda ada di mimbar dan ketika Anda jadi jemaat biasa, Anda biasa aja? Nyanyian itu powerful. Yang disebut memuji Tuhan di sini adalah memuji Tuhan dalam pujian kepada Allah. Di luar sana, waktu Anda menikmati musik rock yang Anda, karena terkenal Anda bisa lompat-lompat, Anda bisa teriak-teriak. Tapi bagian datang di gereja memuji Tuhan. Tapi mintanya berkat kekal, adil enggak? Mintanya berkat-berkat besar dan banyak. Tapi bagian memuji Tuhan. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa nyanyian kepada Tuhan di dalam Alkitab yang pertama disebut sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Jadi waktu nyanyi dalam ibadah itu ungkapan syukur kepada Allah. Ya, gak main-main. Ungkapan syukur. Makanya saya pernah katakan, dan selalu saya katakan itu, waktu kita berdoa. Kita doa, kita sudah gak tahu lagi mau ngomong apa, kita sudah copy paste yang 10 tahun kita doa belum dijawab, kita copy paste itu semua. Tuhan belum jawab. Dan kalau saudara sudah berdoa, sudah ungkapkan semua, udah gak tahu mau ngapain lagi. Apa yang suka saya katakan? Nyanyi aja. Nyanyi. Kenapa? Karena dalam nyanyian ada kuasa. Dalam nyanyian ada kuasa. Cuma yang herannya adalah manusia cenderung mencari atau memilih hal-hal yang sulit. Yang padahal kita sendiri pun tidak mampu untuk lakukan, tapi kita cenderung mencari hal-hal yang sulit karena kita berpikir masa cuma nyanyi, masa cuma berdoa. Tapi Alkitab ceritakan nyanyi itu powerful. Saya tidak kemudian katakan kepada saudara, ayo kemudian pulang rumah kita nyanyi sampai buat tetangga heboh. No. Tapi nyanyianmu akan mampu menggoncang sorga untuk menghadirkan kuasa dalam hidup saudara. Nyanyi bagi Tuhan. Pengalaman lembah pujian, perhatikan baik. Itu kemudian disebut lembah pujian. Karena ada nyanyian-nyanyian yang menarik kuasa Allah. Yang menghadirkan kemenangan. Nah, lembah pujian
Pengalaman lembah pujian diawali dengan, coba kita mundur di ayat yang ketiga. Ayat yang pertama kedua diceritakan musuh yang banyak. Ayat yang ketiga 2 Tawarikh pasal 20. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Setelah pertolongan daripada Tuhan, mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Atau mungkin kita harus ada pengalaman rasa benar-benar takut dulu, baru kemudian kita mau belajar nyanyi sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau seperti itu? Alkitab menceritakan ketika ada musuh yang banyak, Yosafat menjadi takut. Lalu dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Persoalan terbesar adalah banyak orang waktu menghadapi musuh yang besar dan banyak, dia berhenti di takut. Rasa takut, dia berhenti di rasa takut. Waktu dia berhenti di rasa takut, yang lebih parah lagi, dia memilih meninggalkan Tuhan. Dalam kisah Yosafat ada pada prestasi, pada puncak kemenangan besar. Tapi tiba-tiba dia menghadapi situasi itu. Di puncak perjalanan rohani kita punya ekspektasi yang tinggi. Wah, saya sudah diberkati. Mestinya saya punya pengalaman berkat segunung, mujizat yang banyak dan besar. Tapi kadang-kadang ceritanya tidak seperti itu. Karena tadi, reaksi dan aksi dan reaksi tadi. Alkitab menceritakan Yosafat menjadi takut, tapi dia tidak berhenti di rasa takut. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan kita tahu bahwa memutuskan atau membuat keputusan mencari Tuhan adalah keputusan yang paling bermartabat dalam hidup kita. Kenapa? Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu jelas Alkitab katakan. Kitab Roma menceritakan bahwa kita lebih dari para pemenang. Jadi ketika kita ada di titik rasa takut atau sebut saja stres, depresi apapun. Tapi kemudian kita memutuskan untuk aku memilih mencari Tuhan. Maka kita ada pada posisi rohani yang paling baik. Kenapa? Karena paling tidak kita memiliki janji. Rohnya lebih besar. Kita mendapat perjanjian Allah. Bahwa kita lebih daripada pemenang. Sudah didahului. Memang ada banyak orang di titik itu, dia meninggalkan Tuhan. Mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Saudara, Tuhan ingin melatih kita. Melatih orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi satu keadaan pada situasi, ketika kita sedang bertumbuh, Tuhan mau melatih kita untuk tetap memilih Tuhan. Lembah pujian diawali dengan orang-orang yang mencari Tuhan. Orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Di ayat yang ke-12 dikatakan, di dalam doa dari Yosafat, dia katakan, tidakkah engkau akan menghukum mereka Tuhan? Karena kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Lembah pujian menjadi lembah kemenangan besar. Dengan nyanyian kemenangan, kenapa? Karena ada orang-orang yang berfokus kepada Tuhan. Jadi waktu mereka nyanyi, orang-orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, nyanyiannya berbeda. Nyanyiannya berbeda. Kenapa? Karena mereka sadar, saya pernah katakan begini, orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa dia nggak mampu dan dia tidak bisa, makanya dia berserah kepada Tuhan sebab dia percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan, kesanggupan. Itu poinnya. Nah, lembah pujian diawali dengan bagian ini juga. Orang yang sadar akan keterbatasannya dan dia berfokus kepada Tuhan. Jadi orang yang memuji Tuhan dengan dasar hati yang berfokus kepada Tuhan adalah orang yang berhak atas pengalaman kemenangan yang dari Tuhan. Hal yang lain, ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah.
Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Hari Kamis yang lalu saya bicara tentang itu. Tuhan akan berperang ganti kamu. Tuhan akan berperang ganti kita. Artinya pengalaman lembah pujian diawali dengan orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berperang ganti kita. Hal berikutnya, ayat 18-19, berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19, perhatikan. Orang Lewi, Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri, menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang redup dan sunyi. Seperti itu? Seperti itu kata Alkitab? Atau Alkitab saya yang salah? Apa kata Alkitab? Apa? Menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kalau di tempat lain Anda bisa berani teriak, gol! Sampai rasa-rasanya itu pita suara itu pulang-pulang bangga lagi dia. Oh, so habis teriak-teriak di lapangan tadi ya. Sama Tuhan. Kita nyanyi pakai jaim segala. Aduh. Jangankan orang di sampingnya bisa dengar, dia sendiri nggak bisa dengar dia nyanyi apa. Gimana nyanyianmu menjadi menarik kuasa Tuhan? Nyanyi. Saya nggak katakan ayo mari kita saling ganggu dengan suara kita, enggak. Tapi pujian dalam penghormatan kepada Allah. Nyanyi. Buka dong suaramu kalau nyanyi. Jangan cuma nyanyi, udah datang, sudah pernah kan? Banyak orang, kalau hari Minggu ngapain? Ke gereja. Di gereja ngapain? Iya, ibadah. Tapi waktu coba lihat ke diri kita, waktu ibadah datang duduk, ayo duduk doa kita. Orang pada nyanyi, kita nggak nyanyi. Orang pada tepuk tangan, kita cuma tangan di belakang, kita nyantai. Orang pada sedang nyanyi mengangkat Tuhan, mengangkat tangan memuji Tuhan. Dan dia berani katakan saya sudah memuji Tuhan. No, nyanyianmu gak berkenan kepada Tuhan. Sebab orang yang menyanyikan pujian kepada Allah, lalu dia mengalami kemenangan besar adalah orang yang tahu menghormati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Orang yang dengan sukarela, sukacita memuji Tuhan. Saya tidak katakan kita teriak, bukan tentang itu. Tapi ada ekspresi yang patut dalam pujian. Nyanyi bagi Tuhan. Dulu kita nggak ada yang kayak gini-gini. Nggak ada tuh. Tapi waktu nyanyi, semua hafal lagunya. Sekarang sudah ada yang kayak gini-gini. Tapi memang nggak mau nyanyi. Dan mengharapkan kuasa dalam pujian. Come on. Di mana pujian yang menyenangkan hati Tuhan? Lembah pujian disebut lembah pujian. Karena ada orang yang memuji Tuhan. Bukan datang memuji Tuhan di lembah pujian. Tapi lembah itu disebut lembah pujian karena ada orang yang memuji Tuhan. Ini disebut gereja karena ada orang yang datang memuji Tuhan. Gitu dong. Itu seharusnya kita. Ini ayat paling favorit. Ayat 27, 28, 29. Pulanglah sekian orang Yehuda, sekalian orang Yehuda di Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Perhatikan, ayat 27 katakan, dari lembah pujian mereka pulang dengan sukacita. Sukacita. Bukan, akhirnya selesai juga Om Jerry ngomong. Selesai juga itu khotbah. Ada kuasa dalam pujianmu. Tapi pujianmu menghadirkan kuasa Allah. Ketika pujianmu lahir dari hati yang mencari Tuhan. Pujianmu menghadirkan kuasa dari hati yang sadar
bahwa kita nggak bisa apa-apa. Dan kita hanya berfokus kepada Tuhan. Pujianmu menghadirkan kuasa Allah. Ketika kita nyanyi kepada Tuhan. Dengan motivasi, dengan dasar hati. Dan kita melantunkan dengan ekspresi menghormati Tuhan. Kita nyanyi dengan sikap terbaik. Maka Alkitab mengatakan, waktu mereka nyanyi, Allah mengerjakan bagiannya. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, dalam peperangan kita, bukan tidak mungkin, bahwa waktu kita memuji Tuhan, kita nyanyi, Allah sedang mengerjakan bagiannya di area peperangan kita masing-masing. Mari berikan pujian kepada Tuhan. Alkitab ceritakan ayat yang ke-28, mereka masuk Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Dan dikatakan ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan-kerajaan negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan berperang melawan musuh-musuh Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, naikkan pujian yang berkenan kepada Allah. Mulai dari pemimpin pujian dan singers, pemain musik dan jemaat. Berikan nyanyian dan pujian yang benar-benar memuji Tuhan. Yang dasar hatinya menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Di setiap ungkapan pujian, itu menarik kuasa sorga turun dalam hidup kita. Untuk kita mengalami kemenangan besar. Kita bangkit berdiri bersama.